Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat lagi jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Ini kayaknya sebelah kanan dan sebelah kiri seragamnya sama dari mana? Gimana tadi, gimana kurang kompak? Dari mana? Cianjur. Masya Allah, ada tagline-nya Cianjur. Semoga hari ini semuanya semangat, gak ngantuk ya? Iya gitu. Gak apa-apa, capek ya pasti ya? Capek Bu? Capek, pagi-pagi udah harus ngurusin anak, ngurusin suami. Terus yang ngurusin diri sendiri siapa? Iya, nggak apa-apa Bu, karena itu sesuai dengan tema kita hari ini ya. Menjadi wanita itu memang kadang-kadang capek. Kadang-kadang ibu-ibu mungkin di rumah sering diem, nangis, tapi bingung mau ceritanya sama siapa. Sama Allah tentu aja ceritanya, tapi tenang aja Bu. Kita sebagai ibu-ibu pasti harus tetap ngejalanin peran kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri. Itu dia yang akan kita bahas sesuai dengan tema hari ini. Dahsyatnya cinta wanita. Seperti apa dahsyatnya cinta wanita yang bisa dihitung kira-kira ya? Mungkin kita bisa lihat video yang satu ini. Masya Allah Ustadz Syam. Masya Allah luar biasa. Luar biasa ya, kadang-kadang memang kita tuh kalau sebagai ibu, istri tetap kadang-kadang ada yang harus kerja juga. Masya Allah. Nah itu gimana ya Ustadz Syam ya, kadang-kadang kan kita rela nih gak tidur atau mungkin kita kurang tidur karena anak. Terus kita tetap harus menjalankan peranan kita juga sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita mungkin aja. Apakah ini bagian dari dahsyatnya cinta wanita? Izin Ustaz. Baik, terima kasih Selin, tabi guru kami Habib Nabil, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk seluruh jamaah yang ada di rumah, disiapkan catatannya dan ditonton sampai selesai. Karena hari ini kita akan membahas dahsyatnya cinta wanita, namun sering dianggap biasa. Salah satunya Allah tidak pernah menganggap biasa perjuangan seorang ibu. Bahkan Allah mencatatkan di dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk dia berbuat baik terhadap orang tuanya. Wabil khusus, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wabil khusus seorang wanita yang kita panggil emak, yang kita panggil ibu, yang kita panggil ummi, yang kita panggil mama. Kenapa? Karena mereka telah hamil, dan hamil itu Allah sangat tahu dan maha mengetahui bahwa hamil itu capek yang bertambah capek, lelah yang bertambah lelah, susah yang bertambah susah. Subhanallah, ada mungkin yang awal-awal ngidam, akhir-akhir tidak ngidam tapi tambah berat. Ada juga yang dari awal ngidam sampai melahirkan dia masih mual-mual. Subhanallah, maka capeknya Allah tulis dalam Al-Quran. Wa fisaluhu fi amain. Bukan hanya hamilnya, setelah lahir apakah selesai penderitaannya, capeknya selesai? Tidak. Seorang ibu meski tidak tidur dia, yang penting anak-anaknya tertidur. Betapa banyak seorang ibu yang rela tengah malam terbangun supaya anaknya bisa tidur nyenyak, sehingga Allah menganggap dahsyatnya cinta wanita. Masya Allah. Itu ya perjuangan dan dahsyatnya seorang wanita, terutama untuk ibu yang rela nggak tidur tetap menjalankan peranannya. Dan apa perintah Allah kepada kita? Agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Tepuk tangan dulu dong.
Nah, gimana nih? Kayaknya ada yang mau aku tanyain sama Habib Nabil. Izin Habib. Baik, siap Selin. Ya. Bib, Gimana? kadang-kadang kan sebagai seorang ibu nih ya, Ya, masih relate nih Bib nih ya. Kadang-kadang tuh kita tuh selalu mendahulukan kepentingan dan keperluan keluarga kita, terutama anak. Dibanding keperluan kita sendiri nih, pribadi kita. Betul Itu sekali. gimana ya Bib ya? Kadang-kadang kita Baik. ngerasa ingin dimengerti. Apakah ini bentuk dari dahsyatnya cinta wanita yang diam-diam akan Allah catat? Izin Bib. Masya Allah Selin. Ya baik, izin Ustadzuna Maulana dan juga Ustadzuna Syam. Ibu-ibu sekalian yang di studio, para pemirsa juga Islam itu indah dimanapun berada di rumah. Tadi dikatakan ya banyak sekali wanita yang berkorban untuk anaknya. Tadi Ustadzuna Syam sudah menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita harus kepada orang tua. Saya ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang wanita itu sering kali mengalah untuk anaknya. Apa itu dapat pahala? Apa itu dicatat sama malaikat Allah Subhanahu wa taala? Betul, dicatat ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa keutamaan seorang ibu itu 3 kali lipat dibanding keutamaan seorang ayah. Ya, ketika ditanya Nabi Muhammad SAW, siapa yang saya harus utamakan di antara seluruh manusia? Kata Nabi SAW, ummuka, thumma man, thumma ummuka, thumma man, thumma ummuka, thumma man, thumma abuk. Ya, ibumu, ibumu, ibumu. Setelah itu siapa? Baru ayahmu. Ya, 3 kali lipat. Para ulama menyampaikan ketika menyampaikan hadis ini, kata para ulama, kenapa sampai ibu itu 3 kali ayah? Karena ibu melakukan ada 3 kegiatan yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh ayah. Apa saja itu? Pertama mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Itu selamanya tidak akan bisa dilakukan oleh ayah. Ngerawat anak, menyayangi anak, mempelajari anak, nganter anak, semua mungkin ayah bisa. Tapi yang 3 itu nggak bisa. Nah oleh sebab itu saya pesan kepada para wanita supaya ibu-ibu nih terutama ya, jadi ikhlaslah kita ketika ini. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada suami, ihsan kepada anak. Ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan. Ada seorang sahabat besar namanya Abdullah bin Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang sampai didoakan oleh Nabi SAW. Kata baginda Rasul SAW, Allahu faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ajari dia dalam agama dan juga ajari takwil Quran. Ibnu Abbas itu kalau ada orang dosa besar, nih ingat ya ibu-ibu, para ibu-ibu yang ada di rumah, ada orang dosa besar terus datang ke Ibnu Abbas, wahai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini dosa besar, gimana cara saya tobat? Saya sudah istighfar, sudah minta ampun sama Allah, sudah berhenti, tapi bagaimana caranya tobat? Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda, apa kamu masih punya ibu? Gitu ya. Setiap kali, ya Selin, setiap kali ada orang dosa besar itu datang ke Ibnu Abbas, dia selalu ditanya itu. Sampai ada orang yang nanya sama Ibnu Abbas, kenapa sih kamu itu katanya setiap kali ada orang dosa besar mau tobat selain istighfar dan sebagainya, ditanya, ibu kamu masih ada? Kata Abdullah bin Abbas, nih ibu-ibu ya, kata Abdullah bin Abbas, karena saya tidak melihat ada satupun pahala yang sangat tinggi setelah tidak syirik kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu. Ibu-ibu sekalian, mohon ya kita semua bersyukur. Begitu Selin. Ibumu 3 kali. 3 kali. Baru ayahmu. Masya Allah, terima kasih Habib. Sama-sama, Selin. Masya Allah, ini pembelajaran yang sangat penting banget ya, terutama buat kita, buat anak-anak mungkin yang ada di rumah ya kan Bu, agar lebih mengingat ibu kita, biar lebih bisa berdamai, menenangkan hati ibu kita, itu pahala yang sangat mulia ya Bib ya. Izin, Masya Allah. Nah Ustadz, Ya. Ustadz mau nanya Tad, Apa jadi itu? ini kan ya, kita nih sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan, sebagai istri, kita tuh kalau mencintai dia totalitas. Semua kita lakukan, semua kita korbankan, sampai kadang-kadang kalau kita memiliki beban diri kita sendiri, kita pikul, itu tuh nggak ada yang mau mengerti. Gimana ya, nggak ada yang bisa menghargai. Kita harus apa Ustadz? Luar biasa Selin. Ini antara bawain acara atau curhat. Kan mewakili. Nah bener banget. Karena cinta seorang ibu atau wanita itu sangat dahsyat banget. Tahu nggak? Mau tahu? Mau. Seberapa dahsyatnya? Dahsyatnya gimana Bu? Wow. Mau tahu dahsyatnya? Wow. Setelah satu ini jamaah
Alhamdulillah.